Saya berbagi pada saudara pagi hari ini tentang a journey of faith, satu perjalanan iman. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan pada saudara hari ini adalah sebuah message yang singkat, yang sederhana. Tapi biarlah ini menjadi sama-sama untuk kita menjadi checkpoint, ya, sekedar checkpoint pembelajaran. Karena kita tahu bahwa tema kita tahun ini adalah reproduction, ya, berbicara tentang fruitful dan multiply, berbuah dan berlipat kali ganda. Dan semuanya dimulai dari perjalanan atau kehidupan iman kita. Oke, saya mulai dari Markus 10 ayat 46, kemudian kita nanti baca sampai 52. Ayat 52, ini kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Oke. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, itu 51 kemudian 52, salah ketik, saudaraku. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Jadi dia orang yang buta. Nah, yang menarik adalah meskipun dia tahu dia buta, dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, tapi dia juga sadar bahwa dia punya kelebihan yang lain. Dia masih punya telinga. Dia masih punya telinga untuk mendengar. Dan Bartimeus meskipun dia buta, dia pakai apa yang dia miliki untuk dia mendengar kabar atau kisah tentang Yesus. Dia pakai telinganya, dia pakai pendengarannya untuk dia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Yesus. Dia pakai pendengarannya, dia pakai telinganya, dia pakai untuk mencari siapa Yesus sebenarnya. Apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. Dan saudaraku, apa yang Bartimeus pelajari tentang pribadi Yesus ini. Nah, kalau saudara tahu bahwa di dalam kitab Markus, kisah mujizat Bartimeus ini dicatat adalah mujizat yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum masa Paskah. Jadi adalah mujizat yang terakhir. Nah, saya menduga waktu saya renungkan firman ini, Bartimeus dia sudah mendengar banyak sekali kisah tentang Yesus. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus mengampuni orang yang mungkin ditolak, orang yang mungkin diabaikan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus memberi makan ribuan orang, bagaimana Yesus mungkin menenangkan badai, dan lain sebagainya. Dan Bartimeus, kemungkinan besar dia sudah mendengar semuanya itu, melalui apa yang dia miliki, pendengarannya. Dan bukankah iman timbul dari pendengaran? Bartimeus dia nggak perlu mata yang bisa melihat, untuk dia percaya apa yang dia dengar. Untuk dia mempercayai siapa Yesus yang dia dengar. Dan saat itu dia tahu, cuman Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Bagi Bartimeus ketika dia mendengar tentang Yesus, Yesus mungkin adalah harapan terakhir di dalam kehidupan Bartimeus. Yesus mungkin adalah harapan terakhir di dalam pergumulan dan penderitaan yang dia alami saat itu. Nah, saudaraku,
meskipun dia saat itu mungkin hidup dalam penderitaan karena dia buta, tapi ketika dia dengar tentang Yesus, dia punya pengharapan yang baru. Saudaraku, jangan saudara hilang pengharapan kalau saudara ada dalam satu pergumulan yang berat. Karena justru seringkali pengharapan kita, our struggle, is often God's preparation for His revelation. Karena seringkali pergumulan kita, penderitaan yang kita alami, saat-saat yang gak menyenangkan yang sedang kita hadapi, itu bisa jadi merupakan persiapan Tuhan untuk menyatakan satu pewahyuan, satu hikmat, sesuatu yang baru di dalam hidup saudara. Betul saudara? Saudara setuju? Kalau nggak percaya, berapa banyak di antara saudara yang justru saat-saat seperti ini, saat pandemi, saudara menemukan banyak hal yang baru dalam hidup saudara. Betul? Banyak yang punya usaha baru. Banyak yang mendapatkan hikmat pewahyuan baru. Kemudian bisa melakukan sesuatu yang baru. Banyak hal-hal yang baru. Nah, Bartimeus dia baru mendengar tentang Yesus. Dia baru belajar tentang Yesus. Dia bukan pengikut Yesus, dia bukan murid Yesus. Tapi nanti kita akan belajar bahwa ternyata kemudian dia mengikut Yesus, saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata kualitas iman seseorang itu nggak ada hubungannya dengan status kekristenan seseorang. Nggak ada hubungannya. Kualitas iman kita nggak ada hubungannya dengan apa posisi kita dalam gereja, apa jabatan kita, apa pelayanan kita. Karena meskipun Bartimeus dia belum menjadi pengikut Yesus, tapi dia begitu devoted to Jesus. Dia begitu, sudah tahu ya bagaimana rasanya ketika seseorang devoted to Jesus. Dia begitu, dia mendengar, dia memiliki pengharapan, dia begitu tertarik, dia begitu terikat, dia begitu admire Jesus. Dan suatu hari, Bartimeus mendengar keramaian dan kerumunan orang banyak, saudara. Yesus sedang datang ke kotanya. Dan ternyata Yesus yang selama ini dia dengar, sedang melewati dia. Saudaraku, Bartimeus, dia nggak mau sia-siakan kesempatan itu. Ketika dia tahu, dengan pendengaran yang saudara lihat ya, dia punya kelemahan, dia buta, tapi dia nggak mau terpuruk dalam kelemahan dan kekurangannya. Dia tahu dia punya kelebihan, dia pakai itu. Dia nggak cuma pakai untuk mencari informasi tentang Yesus, tapi dia pakai untuk mendeteksi kapan Yesus datang dan ada di dekat dia. Dan ketika kerumunan orang banyak itu melewati dia dan dia tahu bahwa Yesus ada di sana, dia nggak mau sia-siakan kesempatan itu dan dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jesus, son of David, have mercy on me. Kasihanilah aku. Saudaraku, ketika dia berseru Yesus anak Daud, dia nggak cuma berseru kayak yang Alkitab dalam bahasa Inggris katakan shout to Jesus, cry out to Jesus. Tapi dia sedang mendeklarasikan imannya. Dia sedang menyatakan apa yang dia percaya dari apa yang dia dengar selama ini. Jesus, son of David. Nggak main-main saudara. Untuk seseorang yang bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, dan dia baru mengenal tentang Yesus. Seolah dia pada waktu dia berkata, Jesus son of David. Seolah dia berkata, you are the promised one. Engkaulah yang dijanjikan itu. You are the Messiah. Dia bahkan lebih tahu dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Pada waktu dia berkata, Yesus anak Daud, dia sedang proklamirkan imannya. Seolah dia berkata, you are the promised one. You are the Messiah. Engkau yang dijanjikan itu. Engkau juru selamat itu. Have mercy on me. Saudara bisa lihat kualitas iman orang ini, saudara. Dia mungkin gak dapat melihat Yesus secara jelas. Tapi dia sudah bisa melihat apa yang Yesus akan lakukan di dalam hidupnya. Dia bisa merasakan kesembuhan itu tinggal selangkah lagi dalam hidupnya. Saudaraku, mujizat dia nggak pernah memilih jabatan atau posisi seseorang. Karena Bartimeus dia orang cacat.
Yang kalau pada waktu itu dia orang yang rejected, dia orang yang tertolak, dia seorang pengemis. Karena mujizat dinyatakan bukan berdasarkan posisi seseorang, tapi berdasarkan iman seseorang. Saudaraku, seperti yang saya sampaikan di awal, saya sampaikan message yang simple untuk saudara pagi hari ini. Hanya untuk checkpoint kita, untuk evaluasi diri kita. Kapan kita bisa mengalami mujizat? Ternyata bukan pada posisi kita yang menentukan mujizat itu. Siapa kita di gereja, siapa kita di community kita. Tapi berdasarkan iman kita. Kalau mujizat Yesus dinyatakan berdasarkan posisi Bartimius, dia nggak akan pernah bisa melihat. Dia nggak akan pernah bisa melihat. Dan bahkan ketika banyak orang menegur dia untuk diam, dikatakan dia justru semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekali lagi dia proklamirkan imannya dan tiba-tiba Yesus menghentikan langkahnya. Suddenly, Jesus stop. Dihentikan langkahnya. Karena kita tahu, bagi Yesus, satu jiwa sungguh berharga, apapun latar belakangnya. Yesus berhenti. Dia mendengar seruan Bartimius meskipun di tengah keramaian. Suasana yang sangat ramai. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan a large crowd. Itu kerumunan yang sangat besar. Sudah tahu pada waktu itu mau masuk musim Paskah. Pesta di mana-mana, kerumunan di mana-mana, parade di mana-mana. Suasana sangat ramai. Dan ketika Bartimius berteriak, orang-orang di sekitar Yesus menghentikan dia. Waduh udah, gak usah teriak-teriak. Mungkin seperti itu saudara. Tapi dia berteriak lebih keras lagi. Dan Jesus stop. Bartimius mungkin gak bisa melihat di mana posisi Yesus exactly. Posisi Yesus yang tepat ada di mana. Tapi ketika dia berteriak dalam kerumunan, Yesus mendengar Bartimius. Ingat ini baik-baik saudara, selalu ingat baik-baik. Hal terbaik dalam hadirat Tuhan, atau hal yang terbaik ketika kita datang mendekat pada Tuhan, adalah meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu mendengar doa kita. Bartimius, dia nggak bisa melihat Yesus. Dia sama sekali nggak bisa melihat Yesus. Hal yang terbaik ketika kita datang pada Tuhan, adalah meskipun ketika kita nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan hari ini, kita nggak bisa melihat janji Tuhan, kita bahkan mungkin kesulitan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau datang mendekat pada Tuhan, meskipun kita blind secara rohani, kita buta secara rohani, tapi Yesus, dia selalu mendengar doa kita. Dia selalu mendengar seruan kita. Dan saudaraku, Bartimius, kita tahu kisah akhirnya, dia disembuhkan. Tapi saudara mesti tahu, tidak semua orang buta disembuhkan. Hanya orang buta yang berseru kepada Yesus yang disembuhkan. Bartimius, dia menerima keselamatan. Nanti kita lihat di ayat, sudah tadi baca di ayat terakhir, dia menerima keselamatan. Tapi enggak semua orang berdosa diselamatkan. Hanya orang yang berdosa yang percaya kepada Yesus dan mau datang pada Yesus, merekalah yang diselamatkan. Saya kasih satu referensi ayat buat saudara, keluar dari kisah Bartimius ini. Yohanes 1 ayat 9-12 dikatakan gini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada orang-orang yang diciptakannya. Dia datang pada semua orang. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang benar-benar percaya saudara, yang benar-benar menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bartimius buta, dia disembuhkan. Tapi enggak semua orang buta disembuhkan. Bartimius, dia bukan seseorang yang sudah lama mengenal Yesus, yang diceramai, yang dikasih khotbah, ikut komsel, rajin ibadah dan lain sebagainya. Tapi dia diselamatkan. Gak semua orang berdosa diselamatkan.
Cuman mereka yang mau benar-benar datang, percaya, dan terima Yesus di dalam hidupnya yang diselamatkan. Saudaraku, pertanyaan penting pagi hari untuk kita renungkan sama-sama adalah, are you devoted enough to Jesus? Apakah iman percaya yang saudara miliki hari ini adalah iman percaya yang sungguh-sungguh berharap, bergantung sepenuhnya pada Yesus and Jesus only? Sama seperti Bartimius, karena dia udah gak punya pengharapan pada siapa-siapa lagi. Setiap hari dia mengemis duduk di pinggir jalan. Dia cuma dengar orang lalu lalang, orang mungkin pesta, makan enak, mondar-mandir sekitar dia. Tapi dia cuma mendengar, dia gak bisa menikmati itu. Saudaraku, Bartimius percaya pada Yesus meskipun dia gak dapat melihat, karena bagi dia, Yesus adalah harapan satu-satunya untuk permasalahan yang dia alami saat itu. Dan dia percaya dan bergantung sepenuhnya pada Yesus. Saudaraku, ada satu kisah yang menarik, itu ada satu sirkus gitu ya. Pertunjukan sirkus di sebuah kota. Kemudian ada di sirkus itu, salah satu pertunjukannya dibentangkan tali yang ada di atas tenda, ya. Itu dari satu ujung ini ke ujung yang lainnya, dari satu ujung ke ujung lainnya. Dan di atas tali itu kemudian berdiri seorang pria dan dia berjalan di atas tali tanpa pengaman, saudara. Dia hanya berjalan dengan mencoba untuk tetap seimbang dari satu titik ke titik yang ada di seberang tenda. Dan dia berjalan perlahan-lahan tanpa pengaman sama sekali, saudara. Ya mungkin meskipun talinya besar gitu ya, meskipun dia sudah profesional, dia sudah berlatih, tapi itu sesuatu yang menegangkan. Dan suddenly semua orang silent dalam tenda itu. Semua penonton dia terdiam. Orang itu terus berjalan sampai setengah jalan, 3/4 jalan, sampai akhirnya dia sampai. Dan ketika dia sampai di ujung tenda, di seberang tenda, waduh, semua tepuk tangan. Semua berseru, semua bersorak-sorai, semua tepuk tangan, semua waduh merasa lega, saudara. Karena dia nggak jatuh. Kemudian dia dengan MC yang ada di atas, dia bertanya, apakah saudara percaya bahwa saya bisa balik lagi dari titik ini ke titik di mana saya mulai tadi? Saudara tahu dong penonton, semuanya teriak, percaya. Saudara yakin bahwa saya bisa melakukan? Bisa. Semua tepuk tangan, semua gemuruh, karena mereka mau melihat bahwa orang ini balik lagi. Kemudian dia bertanya, adakah yang mau ikut dengan saya? Saya akan gandeng. Kalau ringan, kalau kecil saya akan gendong. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka semua yang tadi berkata percaya, mereka berkata bisa, mereka bertepuk tangan bersorak-sorai. Tiba-tiba diam, gak ada yang berani. Tiba-tiba ada anak kecil yang duduk di ujung dari panggung itu, kemudian dia naik, saudara. Dia naik, dia dibantu naik ke atas, dan dia mau ikut dengan orang itu untuk menyeberang kembali ke titik di mana dia mulai berjalan. Dan saudara tahu, karena itu anak begitu kecil, dia gendong anak itu sambil dengan sangat hati-hati, sangat pelan-pelan menjaga keseimbangannya dia berjalan. Saudara bisa bayangkan betapa tegangnya keadaan pada waktu itu. Semuanya silent. Sampai suatu saat, saudara, mereka tiba di titik awal di mana orang itu memulai perjalanannya. Waduh, semua langsung bergemuruh. Semua bersorak, semua bertepuk tangan. Kemudian anak ini diinterview oleh MC-nya. Kenapa kamu begitu berani melakukan itu? Kamu masih kecil, tapi kamu begitu berani. Anak ini bilang, dia bapak saya. Dia bapak saya. Saudaraku, kalau dengan bapa yang di dunia ini, yang kalau Alkitab berkata itu bapa yang jahat, seorang anak aja dia bisa percaya sepenuhnya. Dia bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Apalagi kita dengan Bapa kita di surga. Seringkali sama seperti penonton yang ada dalam tenda. Apakah kamu percaya? Percaya. Percaya Yesus bisa sembuhkan? Bisa. Percaya bahwa Yesus bisa buka jalan? Bisa. Tapi ketika Yesus berkata, come to me. Follow me. Kemudian mulai ada keraguan dalam hati kita.
ketika kita diminta untuk meletakkan pengharapan kita satu-satunya hanya pada Yesus, seringkali ada keraguan, seringkali kita menjadi bimbang. Saudaraku, Bartimeus bahkan belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tapi dia berharap dan bergantung sepenuhnya hanya pada Yesus. Jesus only. Yang kedua, saudaraku, Bartimeus, dia nggak cuma devoted to Jesus, tapi dia juga dedicated to Jesus. Dia apapun yang Yesus mau dia lakukan, dan kemudian dia mengikut Yesus. Saudaraku, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, kita tahu bahwa dia hidup mengemis di pinggir jalan, karena bagi orang cacat pada waktu itu, he's done. Selesai hidupnya. Dia pasti rejected, dia pasti nggak diterima, apalagi di rumah ibadah pada waktu itu. Dia pasti ditolak. Ayat 49, saya baca sekali lagi, tadi kita sudah baca di awal. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudaraku, orang banyak itu berkata pada Bartimeus, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Pada waktu saya renungkan ini, seharusnya mereka berkata, kalau mereka menyuruh Bartimeus untuk berdiri, seharusnya disuruh kuatkanlah kakimu, karena mungkin dia sudah lama duduk meminta-minta, ya kan? Mungkin jadi kesemutan dan lain sebagainya. Kuatkanlah kakimu dan berdirilah, karena ia memanggil engkau. Tapi mereka berkata, kuatkanlah hatimu. Ini enggak sembarangan. There is something, kuatkanlah hatimu dan berdirilah. Saudaraku, saya percaya kesungguhan hati kita menentukan apa yang akan kita terima dan alami dalam hadirat Tuhan. Kesungguhan hatimu menentukan apa yang akan kau terima dan kau alami di dalam hadirat Tuhan. Contoh sederhana, makanya kalau saudara sedang fellowship, komsel atau ibadah, ya, seringkali kita mendengar orang bilang, tadi aku mengalami Tuhan, aku dengar suara Tuhan, tadi Tuhan jamah aku, tadi aku disembuhkan. Tapi mungkin juga ada orang yang mau berbulan-bulan, bertahun-tahun ibadah, dia gak merasa apa-apa tuh, gak terima apa-apa. Sama kan, hari ini kita semua beribadah, kita tahu Yesus ada di tengah-tengah kita ada dalam hadirat Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hati dan pikiran kita ada dalam hadirat Tuhan? Makanya setiap kali kita mau datang ibadah, setiap kali kita mau melayani, set your heart right. Pastikan saudara menyetel, memposisikan hati saudara dengan benar. Saudara cuma mau datang, beribadah, saudara mau melayani, karena saudara want to see Jesus. Dan saudara gak akan pernah dikecewakan. Kalau saudara ibadah, saudara pelayanan, motivasi hati saudara cuman karena saudara ingin melihat Yesus. Bartimeus dia gak cuma siapkan hatinya sebelum dia berjumpa dengan Yesus, tapi bahkan dia juga tanggalkan jubahnya. Ya kan? Di ayat yang ke-50 gak ada di slide-nya, saya bacakan aja. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudaraku, kalau orang buta, dia duduk, dia pakai jubah, kemudian dia mau ketemu dengan seorang, dia tinggalkan jubahnya, ini gak main-main saudara. Karena logikanya, kalau dia tahu dia buta, dia kemudian tanggalkan jubahnya, dia pergi, ya kalau dia ketemu Yesus. Kalau meleset, kalau karena kerumunan orang banyak, dia gak bisa berjumpa dengan Yesus. Dia gak bisa ketemu dengan Yesus. Dia gak bisa menjamah Yesus. Seperti wanita pendarahan yang berjumpa dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Ya kalau mereka gak bisa ketemu. Tapi dia tanggalkan jubahnya. Karena kalau begitu dia tanggalkan, dia pergi. Dia gak bisa ketemu dengan Yesus, dia gak bisa jamah Yesus, dia gak bisa dijamah Yesus, dan dia gak sembuh. Dia pasti akan sangat kesulitan untuk mencari kembali jubahnya. Pasti akan sangat kesulitan. Tapi saudara perhatikan,
Begitu Yesus memanggil dia, dia tanggalkan jubahnya. Dia lepaskan. Saudaraku, jubah yang dia pakai adalah jubah yang selama itu dia pakai untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya. Adalah jubah yang dia pakai untuk menutupi keadaan dia waktu dia duduk di pinggir jalan dan dia mengemis dan meminta-minta. Jubah itu dalam kehidupan kita berbicara tentang manusia lama kita. Ketika Yesus memanggil Bartimius, dia tanggalkan jubahnya. Detik itu juga dia putuskan, kalau mau ada perubahan dalam hidupnya, dia harus lepaskan jubahnya dan dia harus datang pada Yesus. Makanya sia-sia kita mengikuti Yesus kalau kita nggak mau meninggalkan manusia lama kita. Jubah yang Bartimius pakai itu hanya jubah yang bisa menyembunyikan dia, tapi nggak bisa menyembuhkan dia. Dia terus bersembunyi di balik jubah itu. Dan dia tahu kalau dia mau sembuh, dia harus tinggalkan apa yang selama ini dia pakai untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya. Dia harus tinggalkan itu. Karena selama ini dia pakai itu hanya untuk menutupi kekurangan dan kelemahan dia. Saudaraku, saya nggak tahu jubah apa yang kita pakai hari ini. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Yesus, kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita mulai harus lepaskan jubah kita. Manusia lama kita, karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Dan hari-hari ini saudara, bahkan banyak orang bersembunyi di balik jubah sosmed, ya kan? Semua postingan di sosmednya looks fine, everything looks good, tapi dia sedang menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dalam hidupnya, dia tutupi dengan jubah itu. Sosmed nggak dapat menyembuhkan saudara. Datang pada Yesus dan kita akan sembuh. Amin. Saudaraku, banyak orang ingin berubah tapi dia nggak mau melakukan apapun meskipun dia tahu ada kesempatan di depan dia. Banyak orang yang ingin kehidupan yang baru tapi dia nggak mau tinggalkan kehidupan yang lama. Dia nggak mau tinggalkan gaya hidup yang lama. Yang selama ini mungkin kehidupan itu atau gaya hidup itu hanya dia pakai untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya. Dia nggak mau tinggalkan itu. Saudara harus tahu, nggak pernah akan ada perubahan selama kita nggak mau meninggalkan zona nyaman kita. Dan zona nyaman itu nggak selalu hal-hal yang kelihatan menarik, saudara. Hal-hal yang nggak benar pun itu bisa menjadi zona nyaman kita. Keterikatan kita, kekurangan kita. Kita sudah merasa nyaman di sana. Dan kita nggak mau keluar dari sana. Dan itu nggak akan membuat perubahan dalam hidup kita. Saudaraku, ayat 51, 52 saya ulangi lagi. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, mengapa Yesus harus bertanya pada Bartimius? Bukankah dia maha tahu? Bukankah dia tahu kalau dia nggak bertanya pada Bartimius, tapi kenapa dia harus bertanya pada Bartimius? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya bukan untuk mempermudah tugasnya supaya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Yesus bertanya untuk mempermudah manusia untuk mengetahui bahwa adalah hal yang mungkin untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yesus bertanya justru untuk mengangkat derajat Bartimius dan dia merendahkan dirinya. Yesus bertanya untuk mempermudah Bartimius untuk mengerti bahwa adalah hal yang mungkin untuk seorang pengemis, seorang yang buta, seorang yang berdosa, seorang yang membutuhkan Yesus untuk dia datang dan bahkan meminta kepada Yesus sesuatu. Itulah mengapa Yesus bertanya. Jadi Yesus sebetulnya dia sedang merendahkan dirinya. Dan dia sedang mengangkat derajat Bartimius. Makanya Pak Arifin kemarin di pertemuan gembala sampaikan evangelism, penjangkauan, penginjilan ya, yang terbaik itu adalah friendship evangelism.
Bukan kita datang pada orang, kita khotbahi dia, ya kan? Kita kasih ayat-ayat dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin konteks hari ini kita ajak dia makan, kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ngafe, kita ajak pergi. Dengan compassion, dengan hati yang penuh belas kasihan. Dan saudara tahu ketika Yesus tanya itu, saya rasakan dia pasti dijamah Tuhan saat itu. Ketika Yesus tanya itu, Bartimeus dia menggali sampai kedalaman hatinya. Apa yang dia sangat butuhkan, apa yang dia paling butuhkan, apa yang dia tahu orang lain gak bisa berikan pada dia dan cuman Yesus yang bisa berikan pada dia. Dia minta sesuatu, inilah mengapa kalau kita minta pada sesuatu pada Tuhan. Minta sesuatu yang orang lain gak bisa berikan pada dia. Dia minta sesuatu yang dia tahu cuman Yesus yang bisa kasih dan ini cuman harapan satu-satunya. Dan dia menjawab, I want to see. Rabuni supaya aku dapat melihat. Yang menarik adalah seorang pengemis yang bertahun-tahun hidupnya bergantung dengan meminta-minta. Meminta makanan, meminta minuman. Dia enggak minta pada Yesus, aku minta roti yang mengenyangkan aku untuk seumur hidupku. Aku minta air dan anggur yang nikmat, yang bisa memuaskan aku seumur hidupku. Aku minta uang yang berlimpah, aku minta penjagaan. Dia enggak minta segala sesuatu yang bisa memuaskan kedagingan dia. Dia bilang, I want to see. Saudaraku, bagi orang yang buta datang kepada Yesus dan dia minta untuk dia bisa melihat. Itu yang disebut anugerah atau kasih karunia. Jadi dia enggak cuma sekedar minta kesembuhan secara jasmani. Tapi dia sedang begging for grace. Dia sedang mengemis, dia sedang meminta pada Yesus untuk God's grace, untuk anugerah Tuhan. Dia minta belas kasihan, dia minta untuk dia mendapatkan anugerah dari Yesus. Bartimeus dia meminta apa yang dunia enggak bisa berikan pada dia. Dia minta kesembuhan secara jasmani dan pasti secara rohani. Dan Yesus yang penuh dengan compassion, yang penuh dengan belas kasihan itu dia berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus enggak berkata, pelayananmu telah menyelamatkan engkau. Posisimu telah menyembuhkan engkau. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Makanya kalau dalam Lukas 4 ayat 18-19 ini hanya referensi aja saudara. Keluar sedikit. Ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, enggak sampai di situ. Transformasi kehidupan Bartimeus enggak berhenti di percaya, berjumpa dengan Yesus dan sembuh. Tapi ada yang lebih penting lagi, dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, perjalanan kehidupan iman kita akan maksimal dan akan sempurna ketika kita tidak hanya percaya menerima mujizat dan menjadi sembuh, tapi juga ketika kita sembuh, berbicara tentang kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Amin, saudara. Biarlah pesan yang singkat pagi hari ini boleh mengingatkan pada kita tentang perjalanan kehidupan iman kita. Saudaraku, kalau sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, pada waktu awal saya mulai pemberitaan firman khotbah saya, kita ingat siapa Bartimeus. Dia adalah orang buta, dia orang yang mengemis, dia orang yang rejected, dia orang yang tertolak, dia orang yang dicap berdosa, najis mungkin.
Dan dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya pengharapan apa-apa. Tapi di tengah kekurangan dan kelemahannya, dia tahu dia masih punya kelebihan. Dia tahu ada sesuatu yang dia miliki yang dia bisa pakai untuk dia mengenal Yesus lebih lagi, yaitu pendengarannya. Dan melalui pendengarannya, imannya mulai bangkit. Imannya mulai bangkit. Dan dia merasa dia tahu inilah pengharapan dia. Dia mungkin mulai kehilangan pengharapan bagi orang-orang yang selama ini lalu lalang berjalan di depan dia. Tapi dia tahu inilah pengharapan terakhir dalam hidupnya. Inilah Yesus pribadi yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia datang pada Yesus. Dia turuti, dia taati semua yang Yesus perintahkan. Dan Yesus menjadi sembuh. Dan gak cuma berhenti sampai di situ, saudara. Dia terima anugerah, dia sembuh. Dan Alkitab mencatat meskipun satu kalimat, tapi itu menceritakan segalanya. Firman Tuhan berkata, dan dia mengikut Yesus. Dia dedikasikan seluruh kehidupannya untuk Yesus yang telah datang pada dia, memberi dia anugerah dan menyembuhkan kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.